Emil Salim, putra dari Bae Salim. Profesor Emil Salim dikenal sebagai tokoh intelektual yang berperan dalam bidang lingkungan hidup. Dilahirkan pada 8 Juni 1930 di Lahat, nama Emil Salim dan lingkungan hidup seolah tak bisa dipisahkan. Kepeduliannya pada lingkungan membuat Emil Salim dipercaya sebagai menteri yang mengurusi lingkungan hidup dan mendapat julukan cendekiawan yang berperan dalam bidang lingkungan hidup. Beberapa penghargaan yang diperoleh diantaranya Bintang Mahaputra Adi Pradana oleh Presiden, The Leader of the Living Planet Award oleh WWF, Penganugerahan Mahakarya Kebudayaan Muri di bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup. Sebagai tokoh yang telah banyak berkiprah di bawah pemerintahan 7 presiden, tentunya banyak nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang dapat diteladani dari Profesor Emil Salim. Beliau telah banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan dan program yang dicetuskan pada kepemimpinannya. Beberapa di antaranya, upaya untuk mendulang pemahaman serta kesadaran mengenai pentingnya lingkungan hidup lewat kebijakan program studi lingkungan hidup atau PSLH, yang salah satunya pelaksanaan kajian mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Selain itu, mematenkan produk hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Emil Salim menjadi sosok kepercayaan Presiden Soeharto dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Kala itu, Emil Salim tergabung dalam proyek sangat besar, yakni membangun satelit domestik Palapa A1. Kontribusinya mengantarkan Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang telah memiliki satelit sendiri selain Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia. Emil Salim mampu melaksanakan tugas sebagai Menteri Perhubungan sehingga Presiden bisa berkomunikasi dengan gubernur dari Aceh sampai Papua untuk membina kesatuan bangsa. Beliau merupakan sosok yang sangat mengedepankan sikap profesionalisme dan kompeten. Hal itu dibuktikan melalui relevansi gelar akademik dengan jabatan yang beliau emban. Beliau menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, serta S2 dan S3 di Ilmu Ekonomi University of California, Amerika. Pada tahun 1966, beliau dipercaya menjadi anggota tim penasihat ekonomi presiden. Kemudian, pada tahun 1968, Emil Salim juga dipercaya sebagai Deputi Ketua Bappenas. Ia dikenal sebagai ahli ekonomi pembangunan. Emil Salim bukan hanya menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga membawa inspirasi bagi masyarakat global. Emil Salim berperan penting dalam membangun dan memperkuat masyarakat madani dalam upaya mendorong pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Emil Salim merupakan pendiri Yayasan WWF Indonesia. Sebagai ekonom yang terjun ke bidang lingkungan, beliau memberikan pandangan bahwa seharusnya pembangunan di Indonesia hendaknya tidak merusak alam. Prinsip ekonomi tanpa mementingkan kehidupan harmonisasi dengan alam menimbulkan kerusakan. Emil Salim merupakan salah seorang putra bangsa yang paling lama mengabdi dengan menjadi menteri dan beberapa jabatan lainnya. Di antaranya, menjadi tim ahli ekonomi Presiden Soekarno, sebagai Ketua Sub Dewan Produksi Dewan Stabilisasi Ekonomi, Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan saat ini beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Meskipun lingkungan hidup bukan disiplin ilmunya, Emil Salim tetap mengemban kepercayaan yang diamanahkan sebagai Menteri Lingkungan Hidup kala itu. Beliau mampu dengan cepat beradaptasi karena baginya ekonomi dan ekologi saling berkaitan. Sikap adaptif juga ditunjukkan dengan berbagai kebijakan yang diberikan pada saat menjabat sebagai Ketua Subdewan Produksi Dewan Stabilisasi Ekonomi. Saat itu, Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan pelik, seperti krisis ekonomi, hiperinflasi, defisit anggaran, angka pengangguran yang tinggi, serta ketiadaan devisa dan kas negara.
Sebagai seorang tokoh berakhlak, beliau sangat menerapkan nilai kolaboratif dalam kiprah hidupnya. Hal tersebut dibuktikan dengan mulai berdirinya berbagai pusat studi lingkungan hidup di beberapa universitas, serta program-program terobosan yang diciptakan oleh beliau, seperti Kalpataru dan Adipura. Gagasan tersebut mendapat sambutan luar biasa dan menyebabkan berbagai pemerintahan kota dan kabupaten berupaya memperolehnya. Kebersihan lingkungan kemudian menjadi jalan masuk sebagai awal pemahaman tentang lingkungan hidup yang lebih komprehensif. Selain itu, pada era beliau, masyarakat juga didukung untuk berperan dalam gerakan lingkungan, sehingga muncul istilah lembaga swadaya masyarakat. Nilai-nilai ASN tercerminkan dari semangat beliau dalam mengabdi untuk bangsa. Semangat tersebut tidak putus, meskipun usianya yang tidak muda lagi. Bahkan beliau terus menggemakannya kepada generasi penerusnya, dan berpesan untuk menambah added value sumber daya alam, serta mengimbanginya dengan ilmu pengetahuan. Cita-cita saya agar semua anak-anak dapat paham tentang ilmu sebaik mungkin sehingga membantu pembangunan tanah air untuk tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.